Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Libra, tema kita kali ini adalah cek dia, apakah dia jodohmu dari Tuhan ya. Yang mana kita bicara tentang kepribadiannya. Kalau untuk cek atau ciri-ciri fisik bisa kalian nanti lihat ada di playlist ya. Saya sudah readingkan mungkin beberapa bulan yang lalu ya, mungkin 3 bulan ke atas ya, saya sudah lupa. Dan untuk saat ini saya mau readingkan ciri-ciri atau karakternya, kepribadian yang mana semesta mau sampaikan kepada kamu. Carilah kepribadian sosok ini supaya langgeng jodohmu ya. Kita bicara jodoh ini kan berarti bersama ya, kita nggak tahu jodoh kita tuh sampai kapan, besok, lusa ya, 1-2 hari ya, atau 5 tahun, 10 tahun, atau selamanya. Kalau kamu mau jodohmu kamu awet ya harus bisa mempunyai karakter seperti yang semesta bilang ini ya. Kira-kira bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Libra, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk jodohmu? Karakter-karakter apa? Dan ini edukasi ya, terlebih kepada sahabat-sahabat Ica Tarot yang masih jomblo ya, supaya hubungan ke depan lebih baik, lebih awet, lebih nyaman ya. Kita lebih baik terlambat dibandingkan mendapatkan jodoh yang salah. Akhirnya ujung-ujungnya makan hati, sakit hati, ya, ataupun malah hubungan sia-sia. Nah ini ya, jadi carilah karakter-karakter seperti yang semesta bilang ini. Dimana kalaupun seandainya sudah menikah ya, kalau memang karakter ini ada pada pasanganmu ya, berarti hubunganmu akan awet. Tetapi kalau tidak, ya, siap-siap aja SP1, SP2, ataukah bahkan ya siap-siap saja. Ya, mati rasa. Mati rasa ini saya bilang apa ya? Masih bersama tapi sudah nggak ada rasa, nggak ada chemistry. Kan seperti gitu. Kebanyakan manusia Indonesia ya, orang-orangnya itu penuh dengan drama. Ya, merasa tertekan tetapi karena takut dibilang duda atau janda, tuh sampai Cicak sudah menegaskan, ataupun mungkin kondisinya karena anak ataupun karena keluarga besar sehingga masih bersama tetapi sudah tidak ada koneksi. Makanya saya bilang mati rasa. Ya, tetapi di sini saya mengedukasi, bukan mau mengedukasi untuk mencari pasangan ya yang baik dengan karakter yang baik, bukan mengedukasi untuk berpisah. Ya, karena perpisahan itu adalah keputusan masing-masing individu, bukan dari diri saya. Saya di sini hanya bisa memberikan edukasi untuk kesehatan mental ya. Selebihnya itu adalah pilihanmu, karena nasibmu ada di tanganmu sendiri, bukan di tangan saya ya. Oke. Kita lihat ya. Wow, di sini ada Two of Pentacles. Di sini ada Six of Pentacles. Dan di sini ada Five of Cups. Jadi, semesta ingin sampaikan kepadamu, carilah orang-orang yang betul-betul tulus. Tulus ini dalam artian
betul-betul menginginkan dirimu, bukan menginginkan hartamu, bukan menginginkan uangmu. Ya, karena kebanyakan seperti gitu. Taurus ini, saya nanti harus sukses dulu baru punya pasangan. Ya, pasangan bukan ingin kamu, bukan dirimu dong kalau gitu. Dia ingin jabatanmu, dia ingin kekayaanmu. Karena ingin mau mapan aja. Tapi pada suatu saat nanti kamu tidak mempunyai itu, dia akan pergi. Ataupun mungkin harus saya seksi, harus saya ganteng. Ini disclaimer juga ya. Tidak semua seperti gitu, tetapi pada saat sudah di pernikahan, kenapa ada terjadi perselingkuhan? Karena orientasinya seksi, orientasinya ganteng, orientasinya duit. Pada saat pasangannya sudah tidak memberikan di dalam hubungan, akhirnya dia berpaling. Kenapa? Karena orientasinya itu. Walaupun mungkin kondisinya, saya masih istri sah, ya itu tadi saya bilang mati rasa kan. Dia mencari yang di luar lain yang sesuai ekspektasi dia, tetapi tetap masih dalam hubungan status pernikahan dengan pasangan. Ini contoh. Dan ini banyak terjadi, bukan 1-2 orang loh. Saya lihat Pisces seperti gitu. Bahkan komunikasi dalam rumah tangga, ini kalau bicara rumah tangga ya. Karena saya lihat di sini energi rumah tangga yang paling besar ya, yang paling agak sedikit. Ini sebenarnya mengedukasi untuk yang jomblo dan yang masih belum terikat ya, belum menikah ya. Tetapi energi yang paling dominan di sini adalah orang rumah tangga yang emosinya sangat meluap. Jadi ya setidaknya kalau sudah berumah tangga, ya kalian harus bisa berkomunikasi. Ini kan tidak ada komunikasi. Berarti ibarat kan gunung terlihat baik-baik saja, gunung meletus itu ya. Meletus biasa aja. Padahal di dalam itu udah ada semburan larva yang meluap-meluap siap meledak aja. Ya. Jangan hanya mau menerima, tapi mau memberi juga. Begitupun sama, balance. Dia pun sama, memberi dan menerima. Bukan hanya menerima aja. Atau memberi aja, lelah. Ya. Jadi semesta mau sampaikan tuh yang sepadan. Bukan hanya kamu yang memberi, dia yang menerima. Ataupun sebaliknya, kamu hanya menerima, dia yang memberi. Pada saat nanti dia sudah gak punya apa-apa, dia nuntut loh sama kamu. Ya. Jadi harus tahu tupoksi masing-masing. Oke, di sini ada Seven of Swords, di sini ada Knight of Pentacles dan Ten of Swords. Oh, saya ambil 2 lagi di sini, Three of Cups dan ada tuh The Star. Jadi semesta mau sampaikan ya, jadilah seseorang yang menjadi membuat dirimu serasa dirimu, bukan membuat dirimu serasa orang lain. Ya, jadi dia mendukungmu bisa menjadi diri sendiri. Ini ada kan yang mau pasangannya harus berubah 100. Ingat ya, nggak bisa kita berubah dalam sekejap mata. Berubah itu perlu waktu, dan itu menyiksa. Jadi carilah orang yang bisa membuatmu menjadi diri sendiri, bukan memaksamu untuk menjadi orang lain. Kamu harus pintar masak dong, kamu harus gaya dong. Padahal dia gayanya tomboy, tapi dia mau yang feminim ya. Kenapa dari dulu nggak mau ambil yang feminim aja? Ya, kamu harus ini dong, nggak usah makan, nanti gemuk. Padahal kita ini makan, ya kalau nggak makan sakit gimana? Ada yang seperti gitu. Kamu nggak boleh keluar karena pencemburu. Padahal kita kan harus bersosialisasi. Tertekan. Sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit dimarah. Kita kerja ini salah, kerja itu salah, itu gak bagus loh. Tekanan. Kalau ini ada terjadi pada dirimu, berarti introspeksilah. Tetapi kalau ini ada terjadi di diri pasanganmu, komunikasikanlah bahwa sayang, saya gak mau yang kayak gini, saya maunya kayak gitu. Supaya dia tahu apa yang kamu inginkan, apa yang tidak kamu inginkan. Dia lakukan apa yang kamu inginkan, dan dia tidak lakukan apa yang kamu tidak inginkan. Jadi ada keterbukaan dalam komunikasi. Ya, Kaica bicaranya gampang sekali, tapi kami ini lakukannya susah. Iya, karena dalam perjalanan spiritual itu perlu kesabaran dan ketekunan dan kepercayaan, yakin bahwa pasanganmu bisa berubah untukmu dan harus bisa menanti, karena waktu semesta bukan waktumu. Ada loh yang kita menanti biar dia yang ditegur semesta. Penantian 20 tahun, tapi ini kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau kamu bisa berjalan dan kuat untuk menopang dirimu selama 20 tahun itu, gak jadi masalah, yang penting nyaman. Kan ini kan mental orang beda-beda. Ada yang memang tidak bisa kalau tanpa ada topangan. Tapi ada manusia juga yang super, yang kuat, karena mental orang beda-beda kan kekuatannya. Dia bisa kok
berdiri di atas kakinya sendiri tanpa topangan. Nah ini sekarang kamu harus bisa mengenali dirimu. Saya bicara untuk orang-orang yang lemah, bicara orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena kamu akan sakit-sakitan kalau tekanan batin, sakit fisik, sakit mental. Ini saya bicara secara psikologis ya. Jadi saya pakai ke sains sebelum kita ke spiritual. Karena berkaitan juga. Kalau kita pikiran, kita nggak nyaman sama pasangan, rezeki mampet, kesehatan juga nggak bagus, interaksi dengan sesama juga nggak nyaman, bahkan mungkin barang-barang kita ada yang rusak loh. Entah mobil bannya pecah, atau mogok, atau apa, itu karena energi. Jadi kalau kamu mau baik-baik, baik-baikanlah di rumah dulu, sebelum kamu keluar rumah. Karena kalau kita udah mumet di rumah, ya, pusing stres. Jadi kepada yang jomblo-jomblo, cari orang tuh yang betul-betul memang menjadikan kamu diri sendiri, menyayangimu, mencintaimu, bukan mengatur-ngatur kamu atau cemburu buta atau mengada-adakan masalah. Mengada-adakan masalah itu masalah yang sebenarnya nggak perlu, nggak ada, tapi dia adakan. Contohnya overprotektif kan. Ini ada loh yang rokok, ya, dia merokok di depan rumah, tiba-tiba dia pergi ke kios, terus pulang, ya. Dia tahu, dia kan taruh puntung rokoknya, dia lupa itu. Dia pergi tuduh, wah kamu selingkuh ya, ini rokok siapa nih? Ada. Akhirnya dimarahi istrinya. Padahal istrinya nggak tahu apa-apa, dia di dalam rumah aja, menuduh. Tapi bukan berarti saya intimidasi laki-laki ya, ini bisa juga di wanita. Ya, wanita ya nggak tahu, mungkin penciumannya bagaimana, dia pakai parfum atau bagaimana, tiba-tiba kok ini bau parfum cewek ya, dia curiga laki-lakinya selingkuh. Nah ini makanya saya bilang komunikasi, karena faktor X ini yang membuat hidup kalian juga nggak nyaman. X ini apa ya, orang ketiga ataupun mungkin pihak eksternal lainnya seperti orang tua ya, dimana kalau macam contoh dia menghormatimu, pasti dia akan menghormati orang tuamu. Kalau dia tidak menghormatimu, dia tidak akan menghormati orang tuamu juga. Kenapa? Karena terbawa. Contoh, kalau dia ribut dengan mertua ataupun dengan ipar, dampaknya ke kamu lagi. Mungkin dia akan ngambekin kamu juga. Ataupun sebaliknya, kamu yang akan nggak nyaman sama pasanganmu karena ribut dengan orang tuanya. Ini berdampak. Jadi carilah orang yang memang betul-betul menyayangimu, mencintaimu, menghormatimu, dan menghormati juga keluargamu, menyayangi keluargamu. Karena kalau sudah menikah nanti, tidak bukan si A, si B, tapi kita. Satu. Makanya dikomunikasikan. Kalau ada yang berbeda, dikomunikasikan. Ya, konflik itu kan selalu ada. Tetapi bagaimana caranya supaya pasangan itu bisa berkomunikasi untuk mencari solusi, bukan lari dari permasalahan. Ya. Jadi yang ingin semesta sampaikan, maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi untuk bisa membuatmu nyaman ke depan, supaya langgeng, carilah jodoh yang, karena kita aturannya seiman, harus tidak ada menikah beda agama. Jadi carilah yang seiman. Ini pesan semesta ya, supaya kamu jangan terlalu pusing stres. Karena kalau ada yang contohnya kayak saya bisa kok itu kan pribadi masing-masing, bukan dengan itu antara manusia dengan Tuhan ya, memang betul. Cuman maksudnya saya di sini supaya langgeng ini artinya jangan sampai sudah mau di akhir ujung-ujungnya orang tua nggak restu. Nah gitu ya. Jadi yang sama-sama aja belum tentu restu, apalagi yang beda agama. Ini kita bicara di posisi Indonesia. Karena undang-undang kita yang mengatur seperti gitu, makanya semesta mau ajar seperti gini loh. Kalau mungkin saya reading di luar negeri yang mungkin tidak ada agama, tidak ada pertikaian tidak ada, bukan pertikaian sih maksudnya, perbedaan pernikahan antar agama bisa ya, saya mungkin semesta tidak akan gubris agama. Tetapi di sini semesta mau cari yang seiman, supaya jalanmu setidaknya ada batu loncatan untuk ya mulus-mulus dikit. Karena kehidupan ini betul-betul berkelok-kelok. Makanya tadi saya bilang, kalau konflik yang sehat, jangan konflik yang nggak sehat. Ya, cari yang sepadan tuh sepemikiran, sevibrasi. Ya, bukan malah dia menjatuhkanmu, bukan malah dia menghinamu. Ini ada banyak yang bilang bakas kata bodoh, goblok, ya. Jangan. Ya, jadi kata-kata jangan membuat sakit hati untuk pasangan. Begitupun kamu, karena itu akan terpendam dan ada luka batin sampai
ya nggak tahu sampai kapan, bahkan mungkin di bawah seumur hidup. Wih, pasangan yang saya cintai, karena itu lebih sakit loh dengan musuh yang, kalau musuh mengata-ngatai kita dengan orang yang kita sayang mengata-ngatai kita, ya. Nah, ini hati-hati dalam lisan, ya. Jadi cari orang itu yang bisa menjadikanmu diri sendiri, sepadan, ya, bisa mendekatkan kamu dengan Tuhan, mendukung impianmu, bukan malah membatasi ruang gerak kamu. Berarti kan dia merasa tidak percaya kan kalau membatasi ruang gerak. Di sini harus ada saling percaya, harus saling jujur satu sama lain. Ya, karakter-karakter ini yang harus karakter-karakter dasar dalam dirinya. Karena kalau dari pacaran aja udah cemburuan, wah bagaimana nikah nanti? Ribut aja. Ya. Mau diajak berkompromi, berkomunikasi. Kalau ada masalah baru nggak dikomunikasikan, terus cari jalan keluarnya gimana masing-masing. Dan ini terjadi loh. Saya merasakan energinya banyak Libra yang malah nggak komunikasi sama pasangannya, ambil keputusan sendiri-sendiri. Dimana menghindari konflik, padahal sebenarnya konflik itu bukan dihindari tapi diselesaikan. Mendingan diam daripada ribut. Ya, kita jangan memberdayakan pemikiran yang salah atau membenarkan kesalahan kita. Ya, konflik itu akan selalu ada dalam setiap hubungan ataupun dalam kehidupan kita. Tetapi tingkat kedewasaan kita untuk bisa menyelesaikan dengan pasangan supaya masalah itu selesai gitu. Bukan lari dari konflik. Ya. Kita berdebat untuk mencari titik temu, bukan berdebat untuk ribut, ya. Dimana ya dia juga menghormatimu, tadi saya bilang, keluargamu, ya. Dia menerima sahabat-sahabatmu, bukan malah sahabat kamu jangan bermain dengan dia, dibatasi, seolah-olah nggak boleh kemana-mana gitu. Padahal manusia ini makhluk sosial, perlu orang lain, bukan kayak di gua, dikurung terus. Ya, atau malah berpikir negatif terhadap temanmu. Karena ada beberapa temannya, sahabatnya lawan jenis dipikir selingkuh. Ini ada nih saya lihat, cemburu gitu. Padahal sahabat loh. Tapi ya itu harus dikomunikasikan supaya dia nyaman. Kenapa? Karena dia cemburu karena kamu tidak komunikasi. Ataupun dirinya yang tidak komunikasi dengan kamu sehingga kamu cemburu, ini energinya bisa terbolak-terbalik, ya, bisa kamu menyesuaikan, ya. Jadi dia menjadikanmu prioritas juga untuk dirinya dan kamu pun merasa aman bersamanya, nyaman bersamanya. Kalau sudah tidak aman bersamanya karena tukang mabuk, narkoba, wah itu repot itu ya. Sedikit-sedikit nggak nyaman, nggak aman. Kenapa? Takut dipukul, takut disiksa. Ini ada karena kecanduan alkohol dan obat-obatan. Nih hati-hati. Kalau kamu sudah tahu bahwa wah dia akan sembuh, oke. Tetapi suatu saat lagi dia pakai lagi, ya siap-siap saja kamu dalam neraka. Ini hati-hati. Ya, jadi jangan mencari sesuatu yang bikin pusing di hari esok. Yang kamu sudah tahu ini udah salah tapi masih membenarkan kesalahan. Ini hati-hati. Kalau kamu senang disiksa, ya nggak jadi masalah. Tapi kan ada yang tidak senang disiksa, atau bagaimana? Kalian senang atau tidak? Nah ini, karena kemampuan orang beda-beda. Maaf ya berisik ya. Jadi seperti gitu ya, maaf ya agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, jadi seperti gitu ya, yang ingin semesta sampaikan ya, carilah orang-orang dengan karakter yang taat beribadah supaya bisa mendekatkan kamu kepada Tuhan, ya, sepadan dari kasta juga, sepadan dari pola pikir, sepadan dari mungkin pendidikan. Kak, kalau macam seandainya dia pendidikannya di bawah, itu sebenarnya nggak jadi masalah ya, tapi paling utama pola pikir. Karena terkadang ya pola pikir kita itu dari pendidikan juga ataupun dari lingkungan ya. Makanya carilah orang-orang yang haus akan ilmu. Kalau orang tidak haus akan ilmu, ya berarti dia mempertahankan egonya karena merasa diri paling hebat, paling pintar. Tapi kalau orang merasa haus akan ilmu, dia tahu bahwa ya ibaratkan semakin padi itu semakin berisi semakin merunduk. Nah itu terkadang itu orang itu tidak memahami itu. Ya carilah orang-orang yang haus akan ilmu supaya dia merasa tidak songong. Kebanyakan orang yang songong itu orang-orang yang tidak tahu apa-apa tapi banyak ngomong dan akhirnya tersiksa karena pasangannya ditindas. Nah ini hati-hati karena merasa diri paling benar. Ya,
terbuka akan satu sama lain, jujur, menyayangimu, mencintaimu, menghormatimu dan keluargamu. Ya, setiap ada masalah harus diselesaikan, bukan lari dari masalah ataupun menghindar atau bahkan langsung putus diam-diam, ya, tanpa bicara, tanpa komunikasi. Komunikasi diperbanyak. Carilah orang yang dewasa dalam bersikap, berucap, bertindak. Ya, tidak menghakimimu, tapi malah harus mengklarifikasi dulu, bertanya dulu sebelum menjudgemu. Ini kebanyakan kan langsung nuduh gitu, padahal belum tahu. Ya, bicara baik-baik, jangan ngegas, ya. Jadi dia setia padamu, sayang padamu, ya. Kamu pun merasa nyaman bersamanya, merasa dicintai, serasa ratu dan raja di hatinya. Ya, itu siapa sih yang tidak mau? Kak Ica, tapi itu kayaknya terlalu sempurna. Ya, setidaknya ada 80% karakternya gitu. Walaupun tidak sempurna semua, tapi ada. Dibandingkan malah 20%-nya yang ada, yang 80%-nya nggak ada. Wah, itu repot. Jadi kamu harus bisa mengchecklist sendiri. Oh, ini ada, ini tidak. Oh, ini ada, ini tidak. Ya, begitupun dalam dirimu, karena ini berbanding terbalik juga kepada kamu. Introspeksi, wah ternyata saya ini egois, saya harus introspeksi. Karena bukan hanya ke dia, tapi untuk hubungan langgeng ini kan harus ada keseimbangan antara dua pasangan, antara kamu dan dirinya. Dimana kamu bisa memberikan seperti yang saya bilang, dan dia pun sama bisa memberikan apa yang seperti yang saya bilang kepada kamu. Ya, dan yang paling utama adalah memprioritaskan kamu dari segalanya. Sesibuk-sibuknya apapun, kalau memang kamu prioritas, dia akan memberikan waktu. Tetapi kalau kamu tidak prioritas, banyak saja alasan. Malas lah, inilah. Ataupun mungkin kondisinya capek lah, atau saya lagi sibuk. Ujung-ujungnya kamu, contoh ya, saya yang jemput dong. Gak bisa, saya lagi sibuk. Kamu pakai Gojek aja, atau Grab kek, apa kek. Pulang ke rumah ya dia lagi tidur, berarti sibuk tidur. Berarti kamu tuh bukan prioritas. Tetapi kalau seandainya kamu prioritas, sesibuk-sibuknya apapun ya, contoh, sayang tolong ini dong, jemput saya. Aduh, saya nggak bisa ya, saya lagi meeting, lagi mau ketemu klien juga, bisa nggak nanti 1 jam lagi baru saya jemput, kamu main-main dulu di situ, ataupun ya kamu bikin apa kayak di situ, nanti 1 jam ke depan baru saya jemput, mau nggak? Dia akan memberikan solusi, bukan langsung menolak. Kalau langsung menolak sebagaimanapun berarti kamu tuh bukan prioritas dia, dan itu kebanyakan seperti gitu. Makanya kebanyakan wanita-wanita sudah emak-emak itu lebih kuat, ya, karena ada tumpuan beban, apalagi kalau udah punya anak. Kenapa? Pasangannya tidak bisa diandalkan, pasangannya malah lemah. Ini maaf ya, bukan berarti saya mengintimidasi pria, tetapi kebanyakan seperti gitu. Emak-emak itu lebih tangguh, ya. Kenapa? Karena tidak vibrasi dengan pasangannya, sehingga dia mencari jalan untuk bagaimana keluar dari keterpurukan. Ya, dia harus move on, harus menjadi wanita perkasa. Karena kalau tidak, ya dia akan terpuruk. Nah, ini hati-hati. Tapi bukan berarti laki-laki tidak ini. Banyak juga laki-laki yang bertanggung jawab. Ini bicara tentang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, dan kebanyakan laki-laki tidak bertanggung jawab. Makanya saya bilang hati-hati, tapi tidak semua ya, ini ada beberapa. Ini khusus untuk Libra ya. Pasangan Libra yang saya merasakan di sini energinya Wonder Woman. Gitu. Bukan berarti saya bilang laki-lakinya yang tidak tangguh, tidak, tetapi bicara energi, untuk energi Libra, perempuan lebih Wonder Woman. Ya, skalanya 80 banding skalanya 70 banding 30 lah. Makanya daya juang wanita apalagi sudah menikah lebih up. Laki-lakinya malah lebih ke pemikir dibandingkan pekerja. Nah, itu. Ya. Jadi ya harus bisa setara dalam hubungan. Paling utama adalah komunikasi, karena kunci utama harus komunikasi. Kalau kamu nggak ada komunikasi dalam hubungan, wah repot itu. Ya, harus tingkatkan komunikasi supaya jangan diskom, supaya jangan ada masalah, jangan menimbulkan masalah juga, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Libra. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.